dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh. Haji merupakan rukun Islam kelima, diwajibkan kepada setiap orang Islam yang mempunyai sifat istitoah atau mampu satu kali seumur hidup. Mengingkari kewajiban haji dihukumi kufur dan murtad dari agama Islam. Banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kewajiban haji, tempat-tempat yang harus dikunjungi, dan tata cara serta waktu pelaksanaannya. Ketentuan haji menurut bahasa, al-hajju berarti al-qasdu atau menyengaja atau menuju. Yang dimaksud menyengaja atau menuju dalam pengertian di sini adalah sengaja bepergian ke Mekah, melakukan tawaf, sa'i dan wukuf di Arafah, serta melaksanakan semua ketentuan haji karena hendak memenuhi perintah Allah dan mengharapkan ridhonya. Mikot adalah batas yang ditentukan untuk melakukan ihram atau memulai ibadah haji. Adapun mikot dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, mikot zamani atau batas waktu. Yang kedua, mikot makani atau batas tempat. Penjelasan tentang mikot. 1. Mikot zamani, batas waktu ihram haji, yaitu mulai bulan Syawal sampai bulan haji atau tepat tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau menjalankan ihram haji di luar bulan-bulan itu, maka ihramnya menjadi ihram umroh. Mikot zamani adalah waktu saat ibadah haji. Ihram umroh tidak ada batas-batas waktunya. Haji hanya dapat dikerjakan sekali setahun, sedangkan umroh dapat dikerjakan beberapa kali setahun. Yang kedua adalah mikot makani. Mikot makani adalah tempat memulai ihram bagi orang yang melakukan haji atau umroh. Mikot makani adalah tempat start ibadah haji. Terkait tempat-tempat tersebut atau mikot makani telah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. 1. Mekah, yakni mikot untuk orang yang tinggal di Mekah. Mereka hendaklah ihram dari rumah masing-masing. Yang kedua adalah Dzulhulaifah, yakni mikot bagi orang yang datang dari arah Madinah dan negeri-negeri yang sejajar dengan Madinah. Yang ketiga adalah Yalamlam, yakni mikot bagi orang yang datang dari arah Yaman, India, Indonesia, dan negara-negara yang searah dengan negara-negara tersebut. Dilanjutkan, mikot makani yang keempat adalah tanah halal yang bisa digunakan untuk ihram, adalah Ji'ronah, Tanaim, dan Hudaybiyah. Pembahasan yang selanjutnya adalah larangan-larangan dalam ihram. Larangan-larangan bagi laki-laki: 1. Pakaian berjahit, sulaman, diikatkan ujungnya, menutup kepala, menutup mata kaki. Adapun larangan bagi wanita adalah menutup muka dan telapak tangan. Seterusnya, larangan bagi laki-laki dan wanita bagaimana? Memakai wangi-wangian, mencukur atau menghilangkan rambut dan bulu lainnya, memotong kuku, akad nikah, menikahkan, menikah menjadi wakil, bersetubuh dan pendahuluannya, berburu binatang,
memotong tanaman di tanah haram, mencaci, bertengkar, berkata-kata kotor. Pembahasan poin C, pengertian wajib atau rukun dalam ibadah haji. Yang pertama, wajib haji. Yang dimaksud dengan wajib haji ialah hal-hal yang wajib dikerjakan dalam ibadah haji. Apabila hal-hal tersebut tidak dapat dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Agar sah, wajib diganti dengan denda atau dam. Adapun penjelasan wajib-wajib haji itu ialah sebagai berikut. Niat ihram dari mikot. Mikot ada dua, yaitu mikot makani, yakni ketentuan batas tempat untuk memulai ihram, baik ihram untuk haji maupun ihram untuk umroh. Dan mikot zamani, atau ketentuan batas waktu untuk mengerjakan haji, yaitu dari tanggal 1 bulan Syawal sampai terbit fajar tanggal 10 bulan Zulhijjah. Kedua, mabit di Muzdalifah, yakni bermalam atau berhenti sejenak di Muzdalifah setelah tengah malam pada tanggal 10 Zulhijjah. Mabit di Mina, yakni bermalam atau berhenti sejenak di Mina, melontar jumroh ula, wusta dan akobah, tidak melakukan perbuatan yang diharamkan pada waktu melaksanakan ibadah haji, tawaf wada atau tawaf selamat tinggal atau perpisahan. Pembahasan yang dimaksud rukun haji ialah hal-hal yang wajib dipenuhi sewaktu menunaikan ibadah haji. Bila salah satu rukun itu tidak terpenuhi, maka hajinya tidak sah. Rukun haji ialah A. Ihram. Ihram ialah niat melakukan ibadah haji atau umrah dengan niat labbaik Allahumma hajja. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Pakaian ihram bagi pria memakai dua helai kain yang tidak berjahit, satu diselendangkan, satu disarungkan, rida dan izar. Bagi wanita, memakai pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan dari pergelangan sampai ujung jari. B. Wukuf. Berkumpul di padang Arafah, yaitu mulai dari tergelincir matahari waktu zuhur 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar sampai tanggal 10 Dzulhijjah. C. Tawaf. Tawaf ialah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dilakukan di Baitullah atau Ka'bah. Ka'bah selalu berada di sebelah kirinya, dimulai dan diakhiri pada arah sejajar dengan Hajar Aswad. Dimulai dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dan sebaliknya, berakhir di Bukit Marwah. Dari Sofa ke Marwah dihitung 1 kali. Bagi yang udzur boleh menggunakan kursi roda. Tahallul dari kata halal, yakni mengeluarkan diri dari ihram. Maksudnya membuka pakaian ihram dengan cara menggunting rambut sedikitnya 3 helai. Terakhir, tertib. Sunat haji. 1. Mandi untuk melakukan ihram. 2. Sholat sunat ihram 2 rakaat. 3. Tawaf kudum, yaitu tawaf yang dilaksanakan ketika baru sampai di Mekah. 4. Membaca talbiyah, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. 5. Bermalam atau mabit di Mina pada tanggal 9 Dzulhijjah. 6. Berkumpul ketika wukuf di Arafah pada siang dan malam, bukan siang saja. 7. Berhenti di Masjidil Haram pada hari Nahr
atau 10 Dzulhijjah. 8. Berpakaian ihram serba putih. Pelaksanaan haji. Tanggal 8 Dzulhijjah mandi dan memakai wangi-wangian, mengenakan pakaian ihram dibarengi dengan niat dengan membaca labbaik Allahumma hajjan, menuju Mina untuk tarwiyahan atau hari tarwiyah. Tanggal 9 Dzulhijjah setelah matahari terbit menuju Arafah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Setelah waktu zuhur saat wukuf. Salat zuhur dan asar jamak takdim qashar dilaksanakan setelah khutbah wukuf. Demikian pula salat maghrib dan isya jamak takdim qashar. Tanggal 10 Dzulhijjah bermalam di Musdalifah atau mabit untuk mencari kerikil sebanyak 49 butir atau 70 butir sebagai persiapan melontar jumroh. Hari pertama di Mina tanggal 10 Dzulhijjah tetap berpakaian ihram ketika melontar jumroh akobah dengan 7 batu kerikil dan 7 kali lontaran. Menyembelih hewan sebagai dam jika berkewajiban. Apabila memungkinkan setelah melontar jumroh akobah, berangkat ke Mekah untuk tawaf ifadah atau mengelilingi Ka'bah 7 kali. Kemudian dilanjutkan dengan sa'i, mencukur rambut dan melepas pakaian ihram atau tahallul. Apabila tidak memungkinkan setelah melontar jumroh akobah, tetap di Mina, kemudian menggunting rambut minimal 3 helai dan melepas pakaian ihram, di mana hal-hal yang diharamkan menjadi halal kecuali hubungan suami istri atau tahallul awal. Hari kedua tanggal 11 Dzulhijjah melontar 3 jumroh, ula, wusta, akobah masing-masing 7 kali lontaran. Hari ketiga tanggal 12 Dzulhijjah melontar 3 jumroh kembali, ula, wusta, akobah. Bagi yang mengambil nafar awal kembali ke Mekah sebelum terbenam matahari. Hari keempat tanggal 13 Dzulhijjah yang mengambil nafar sani tetap di Mina untuk kembali melontar 3 jumroh, ula, wusta, akobah. Selesai kembali ke Makkah. Di Mekah setelah wukuf. Bagi yang belum tawaf ifadah dan sa'i tanggal 10 Dzulhijjah di Mekah, segera melakukan tawaf ifadah, sebab tawaf ifadah dan sa'i boleh diakhirkan pelaksanaannya sampai lewat hari-hari di Mina atau hari-hari tasyrik. Cara melakukan umroh. Ihram umroh wajib dilaksanakan di mikot yang telah ditentukan. Haram melampauinya tanpa berihram, baik melintasi melalui darat maupun udara. Jika mendekati mikot, mengenakan kain ihramnya bawah dan atas bagi laki-laki, izar dan ridho. Bagi laki-laki kemudian berniat umroh. Apabila telah sampai di Mekah, maka tawaf di Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, mulai dari Hajar Aswad sambil bertakbir dan kemudian berakhir di Hajar Aswad itu pula. Selesai tawaf, sholat 2 rakaat di belakang Maqam Ibrahim, sekalipun jaraknya agak jauh apabila memungkinkan. Kemudian turun melakukan sa'i umroh sebanyak 7 kali putaran dengan berlari-lari kecil bagi laki-laki sampai putaran ketiga di antara 2 lampu hijau dan berjalan biasa sebelum dan sesudah tanda tersebut. Perjalanan dari Safa ke bawah dihitung 1 putaran dan kembalinya juga 1 putaran dan berakhir di Marwah. Selesai melakukan sa'i, maka cukurlah dengan bersih atau pendekkan rambut kepala minimal menggunting 3 helai rambut kepala dan melepas pakaian ihram atau tahallul. Selesailah ibadah umroh. Ibadah umroh ini dapat dilakukan sewaktu-waktu. Tawaf ada 5 macam. Yang pertama, tawaf umroh, yaitu tawaf yang menjadi salah satu rukun umroh. 2. Tawaf haji atau tawaf ifadah,
yaitu tawaf yang menjadi rukun haji dan dilakukan sudah melempar jumroh. 3. Tawaf kudum, yaitu tawaf yang dilakukan ketika pertama kali datang ke Masjidil Haram, baik ditunjukkan haji maupun umroh. 4. Tawaf tatawu atau sunnah, yaitu tawaf yang hukumnya sunnah dapat dilakukan setiap ada kesempatan. 5. Tawaf wada atau perpisahan, yaitu tawaf yang dilakukan ketika akan meninggalkan Makkah karena ibadah hajinya sudah selesai. Tata cara pelaksanaan ibadah haji dapat ditempuh dengan 3 cara, yaitu 1. Tamattu, yaitu lebih dahulu mengerjakan umroh atau haji kecil hingga selesai. Kemudian setelah waktu haji atau tanggal 8 Dzulhijjah baru mengerjakan haji hingga selesai. Dengan demikian, maka tamattu artinya adalah mendahulukan umroh kemudian baru menyelesaikan haji. 2. Qiron, yaitu umroh dan haji dilaksanakan bersama-sama. Artinya mengerjakan haji dan umroh sekali jalan. Haji dan umroh dikerjakan bersamaan. Dengan demikian, haji qiron berarti melaksanakan ibadah haji dan umroh sekaligus atau bersama-sama dalam satu niat dan satu pekerjaan. 3. Haji ifrad, yakni waktu haji hanya mengerjakan haji, sedang umroh dikerjakan setelah selesai melaksanakan ibadah haji. Dengan demikian, maka haji ifrad adalah melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu, kemudian setelah selesai baru melaksanakan ibadah umroh. Dam atau denda dalam haji. Jenis pelanggarannya yang pertama, tidak melakukan haji ifrad, maka dam atau dendanya menyembelih 1 ekor kambing jika tidak mampu berpuasa selama 10 hari, 3 hari di Mekah dan 7 hari di negeri asal. Yang kedua, jenis pelanggarannya mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian yang berjahit, memakai wangi-wangian, bersetubuh sudah tahlul pertama, maka dam atau dendanya boleh memilih. Yang pertama, menyembelih 1 ekor kambing. Yang kedua, berpuasa 3 hari. Yang ketiga, memberi makan 6 orang miskin. Jenis pelanggaran yang ketiga, berhubungan suami istri sebelum tahlul pertama, maka denda atau damnya menyembelih 1 ekor unta, kalau tidak mampu 1 ekor sapi, kalau tidak mampu juga 7 ekor kambing. Pelaksanaan penyembelihan dam ini harus di Makkah. Berhubungan suami istri sebelum tahalul pertama, maka dam atau dendanya menyembelih 1 ekor unta, kalau tidak mampu 1 ekor sapi, kalau tidak mampu juga 7 ekor kambing. Pelaksanaan penyembelihan dam ini harus di Makkah. Jenis pelanggaran yang ketiga, berburu atau membunuh binatang liar, maka dam atau dendanya menyembelih binatang berupa unta, sapi, atau kambing yang sebanding dengan binatang yang dibunuh. Yang terakhir, jenis pelanggarannya terlambat datang, maka dam atau dendanya bertahalul dan menyembelih 1 ekor kambing. Hikmah haji: memberi motivasi kepada umat Islam untuk menyempurnakan rukun Islam. Persatuan seluruh umat manusia tanpa memandang warna, kulit, dan asal negara yang bersangkutan. Memahami sejarah perkembangan Islam termasuk sejarah Nabi terdahulu. Mendidik hidup sederhana. Ketika melaksanakan ibadah haji cukup menggunakan 2 lembar kain ihram semata-mata hanya mencari ridha Allah. Bagi haji yang mabrur, pulang haji baginya bayi tak berdosa, memperbesar kemungkinan doa-doa dikabulkan.